Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Tetapi bagian ini memang agak terlalu pribadi. Ketika Tama melihat Raya Sucipto merasa malu, pikiran pertama-tama adalah, kalau tidak, biarkan dia yang menanganinya. Dia adalah pembunuh yang terlatih secara profesional yang pasti sangat pandai menangani luka sekecil itu. Namun, pikiran lain muncul di benaknya. Karakter wanita ini sangat kuat seperti kuda liar, dan metode yang digunakan pasti sangat kejam. Untuk model wanita seperti itu, jika ingin membuat tunduk, pertama-tama kamu harus menghapus harga dirinya. Memikirkan hal ini, Tama berkata dengan ekspresi dingin, "Ayo, aku akan membantumu duduk di satu kursi itu, dan kamu berbaring di atasnya, lalu aku akan membantumu menangani lukanya." Raya dengan samar berkata, Aku akan melakukannya sendiri, tolong beri aku beberapa ramuan pembersih dan kain kasa untuk pembalut. Semuanya akan baik-baik saja. Tama berkata dengan hampa, bukan tidak mungkin bagimu untuk menghadapinya sendiri, tapi kaki memiliki banyak akan pembuluh darah. Saat anak panah dicabut, luka akan mengeluarkan banyak darah. Jika luka telah melukai arteri, saat kamu mencabut anak panah, akan keluar banyak darah dan luka semakin terbuka, maka hidupmu akan dalam bahaya, dan jika kamu melukai sarafmu, kamu mungkin menjadi cacat di masa depan. Raya juga tahu betul bahwa tidak masalah menangani luka biasa sendirian, tetapi jika itu benar-benar melukai arteri, akan sangat sulit untuk memulainya. Selain itu, jika dia melukai sarafnya, itu memang akan meninggalkan suatu penyakit tertentu. Begitu ada penyakit yang tersisa, kekuatannya pasti akan terpengaruh. Memikirkan hal ini, hati Raya tiba-tiba ragu-ragu, tidak tahu apakah dia akan membiarkan Tama membantu. Lagi pula, Tama adalah seorang master yang kekuatannya jauh melebihi dirinya sendiri. Jika dia menangani luka-lukanya, itu pasti jauh lebih dapat diandalkan daripada menangani luka-lukanya sendiri. Melihat ekspresinya yang meronta-ronta, Tama berkata dengan tegas, "Oke, jangan terburu-buru, hidup lebih penting dari apapun, dan aku yakin kamu tidak ingin kakimu cacat. Kalau tidak, sedikit keindahan akan berjalan di lereng. Itu terlalu jelek." Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke Raya, dan berkata tanpa ragu, "Ayo, aku akan membantumu ke kursi malas." Melihat kebaikan Tama tanpa ragu-ragu, Raya tiba-tiba merasa sedikit malu di dalam hatinya, dan berkata dengan suara rendah, "Aku bisa melakukannya sendiri." Setelah itu, dia ingin menopang dirinya sendiri dengan kedua tangan, tetapi setelah beberapa kali mencoba, dia menemukan bahwa lengannya tidak dapat membantunya. Melihat dia tidak ada yang bisa dilakukan, Tama berkata dengan tenang, "Jangan repot-repot, meridianmu telah disegel untuk sementara olehku, dan tubuhmu tidak bisa menggunakan kekuatan." Raya Sucipto sedikit terkejut, jadi dia menyerahkan tangannya kepada Tama dengan patuh, dan berbisik, "Kak, kalau begitu aku akan merepotkanmu." Tama mengulurkan tangannya untuk memegang tangan kecilnya yang lembut dan dingin, lalu langsung menopangnya. Ini adalah pertama kalinya Raya dipegang dengan cara ini oleh seorang pria, dan detak jantungnya tiba-tiba menjadi seperti drum. Dia tumbuh bersama ibunya. Dia selalu berlatih seni bela diri dengan giat, sama sekali tidak pernah merasakan jatuh cinta,
dan dia tidak punya kesempatan untuk bergaul dengan laki-laki. Tiba-tiba dia memegang tangannya begitu erat, dan dia panik tanpa sadar. Tama Renza lalu membantunya duduk ke kursi dan membiarkannya berbaring di atasnya dengan lembut, lalu mengunci fungsi ayunan kursi dan berkata kepadanya, "Aku akan memotong celanamu dulu." Begitu Raya mendengar ini, wajahnya memerah karena malu, dan dia bertanya dengan putus asa, apakah dia benar-benar ingin memotong celananya? Kalau begitu, bukankah seluruh pahanya akan terlihat olehnya? Tepat ketika Raya Sucipto masih belum dapat menerima keputusan Tama yang mau merobek celananya untuk sementara waktu, dia sudah mengambil gunting, mengikuti posisi di mana anak panah ditembakkan, ke atas beberapa sentimeter, dan memotong seluruh bagian celana Raya. Raya Sucipto hanya merasakan dingin tiba-tiba di kaki kanannya, dan ketika dia melihat ke bawah, kakinya yang ramping benar-benar terbuka sepenuhnya, dan kemudian Raya Sucipto segera menutupi wajahnya dengan malu-malu. Tama tidak menyangka kalau kaki Raya akan begitu indah, bahkan jauh melebihi semua wanita yang dia kenal. Ini mungkin ada hubungannya dengan pelatihan seni bela diri yang dia jalani sejak kecil. Kakinya tidak hanya ramping, tetapi juga sangat lurus, dan bahkan dengan garis otot yang samar. Dibandingkan dengan supermodel, Raya Sucipto tidak kurang dari itu, dan bahkan bisa lebih baik. Ini jelas merupakan kaki terbaik di Indonesia. Melihat Tama menatap kakinya yang tidak bergerak, Raya Sucipto merasa malu di dalam hatinya. Dia merasa bahwa meskipun pria di hadapannya ini sangat kuat, dia tampaknya tidak ada bedanya dengan pria hidung belang di luaran sana. Perbedaannya pun tidak seberapa. Jadi dia bertanya sedikit dengan marah, "Apa yang kamu lihat?" Tama Renza kemudian mengangkat kepalanya, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, "Aku melihat kakimu, kakimu sangat indah." Raya Sucipto tidak berharap Tama Renza akan mengakui masalah memandangi kakinya dengan begitu gampang. Dia sangat terbuka dan alami, dan suasana hati Raya yang marah tiba-tiba tampak sedikit bingung. Dia, yang memiliki beberapa tuduhan terhadap Tama, tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi sedikit amarah di hatinya lenyap dengan pengakuannya yang murah hati. Jadi, dia hanya bisa menatapnya dengan malu-malu, lalu memalingkan wajahnya, dan berbisik dengan sedikit malu, "Jika kamu hanya melihat kapan kamu mengobatinya, tolong bantu aku mengobati lukanya." Tama kemudian mengangguk dan tersenyum, "Oke, ayo kita mulai pengobatan sekarang." Raya Sucipto lalu bertanya tanpa sadar, "Lakukan kalau kamu sudah selesai melihatnya." Setelah selesai berbicara, dia menyadari bahwa itu sepertinya tidak benar. Jadi dia meminta bantuan dengan rasa malu, Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, jika kamu benar-benar melihat cukup, mari kita mulai." Ketika dia mengatakan ini, dia agak kecewa. Tama hanya tersenyum tipis dan berkata tanpa rasa malu, "Karena aku sangat baik, meskipun kakimu sangat bagus, aku masih harus membantumu menangani lukanya dengan cepat." Setelah berbicara, dia memegang paha Raya Sucipto dengan satu tangan, dan mengambil tang di tangan lainnya, dan berkata, "Anak panah ini memiliki duri. Aku hanya bisa memotongnya dari ekor dan menariknya dari kedua sisi. Ini akan sedikit menyakitkan, kamu harus menahannya." Raya mengangguk lembut, "Iya oke, aku bisa menahannya." Tama mendengus, hati-hati memotong anak panah dengan tang, lalu mengambil anak panah itu, dan berkata, "Oke, aku menghitung 1, 2, 3, lalu mengeluarkannya. Kamu harus siap secara mental." Raya kemudian buru-buru berkata, "Oke." Tama mengangguk dan berkata dengan serius, ayo mulai, 1 atau 2. Tepat setelah kata itu selesai, Raya merasakan sakit yang tajam di kakinya, dan rasa sakit itu menyebabkan dia segera berteriak, sakit. Au, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menghitung sampai 3? Kenapa kamu hanya menghitung sampai 2? Tama kemudian tersenyum tipis.
Aku orang yang suka memberi kejutan. Jika aku benar-benar menghitung 3 kali, bagaimana jika kamu tidak dapat mengendalikannya dan tiba-tiba menarik kembali kakimu? Raya Sucipto meneteskan air mata di pipinya yang menyakitkan, dan berkata dengan aneh, "Kalau begitu kau tidak bisa begitu tak terduga, aku sangat kesakitan, aku tidak siap sama sekali." Tama Renza kemudian tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu adalah pembunuh profesional? Bagaimana bisa kamu tidak tahan dengan rasa sakit ini?" Raya Sucipto berkata sedih, "Itu benar-benar menyakitkan sekarang. Aku terluka oleh senjata dingin ini. Rasa sakitnya jauh lebih buruk daripada ditembak dengan timah peluru panas." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.